Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader bangsa. Kali ini saya kedapatan untuk menjadi host dan seperti biasanya kembali bersama kami dalam podcast Pekanan Kader Bangsa, TV Kader Bangsa. Untuk kali ini kita akan membicarakan hal-hal yang menggelitik dalam sepekan kemarin gitu. Mulai dari yang pertama ada terkait isu-isu pelantikan yang sebentar lagi dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober dan apakah pada saat nantinya Pak Prabowo itu menjabat ada isu-isu yang katanya akan kekisruhan kecil lah untuk dalam penyusunan kabinet gitu. Karena terlalu banyak kepentingannya yang akan diakomodasi. Oke. Nah, bersama kami narasumber pada siang hari ini ada Pak Kus. Siap. Ya. Dan juga Pak Edi. Pak Edi. Sehat Pak Edi? Alhamdulillah siap. Nah, untuk pertama mungkin saya agak ada pertanyaan sedikit nih, Pak. Ya. Ini kan kita namanya TV Kader Bangsa ya, Pak. Siap. Nah, untuk dari kata kader itu apa sih, Pak? Maksudnya kayak karakter itu apa sih artinya tuh? Ya. TV Kader Bangsa ini kan sebenarnya ingin mengekspos, melakukan pendidikan karakter secara media sosial ya. Jadi kita ingin memberikan pemahaman tentang apa itu karakter, bagaimana karakter itu harus dijalankan sehingga negeri ini akan lebih makmur kalau semua rakyatnya itu memiliki karakter yang baik. Wow. Nah, karakter itu banyak definisinya, tapi kita dalam TV Kader Bangsa ini atau kami yang ingin coba expose atau deklarasikan di lembaga kita, yaitu ada 4 value dan 1 komitmen. Pertama adalah orang dikatakan berkarakter jika memiliki kejujuran. Nah, dia jujur. Ya. Yang kedua adalah orang yang memiliki kepedulian. Nah, yang ketiga dia memiliki kedisiplinan. Disiplin. Nah, disiplin, ya, disiplin tinggi. Dan keempat berani. Nah, itu. yang kelima adalah kompeten. Jadi 5 values inilah yang ingin kita share kepada publik bahwa kalau bangsa ini memiliki 5 karakter yang dasar ini, insya Allah perjuangan yang akan kita coba kembangkan menjadi negara maju, insya Allah tercapai. Tapi kalau itu tidak, jangan sulit. Iya. Tapi menarik sih untuk poin yang tadi disiplinan, kejujuran dan keberanian itu sangat saya highlight sih, Pak. Karena saat ini tuh terlalu banyak orang-orang yang takut nggak bisa makan gitu, Pak. Iya, bener, Pak. Dia padahal idenya menarik, bagus, gagasannya juga kritis gitu. Tapi karena dia nggak berani dan takut besok, aduh kerjaan ntar malah digantiin orang lain gitu. Karena kita mengkritik sesuatu gitu kan. Gimana itu, Pak, pandangan seperti itu, Pak? Oh iya, itu biasa. Manusia itu kan memang dilahirkan dengan rasa takut juga ya. Ya, itu hal yang lumrah. Tapi ketika rasa takut ini kita hilangkan dengan kita ingin melakukan sesuatu kebenaran, itu gak ada masalah. Jadi memang sekarang ini kita sedang diuji menjadi bangsa, ya, bangsa yang khawatir tadi tidak bisa makan sehingga kita menjual diri kita, maksudnya gitu ya. Jadi kita seakan-akan wah nanti saya kalau berbeda pandangan saya bisa nggak makan nih. Nah, bisa dimatikan bisnis saya atau itu. Udahlah, berarti nggak percaya pada Gusti Allah. Bergantungnya pada manusia berarti. Nah, itu karena masih pada manusia masalah seperti itu ya. Nah, yang maka itu dalam sesi ini saya kira ya Julian, kita akan coba menyoroti ini. Tadi sudah betul kita karakter, tapi kita kaitkan dengan Mas Prabowo nih. Wah, ini kita kasih jadi masukan nanti ya. Pak Prabowo ini ketika dia dilantik
terus kemudian memilih menteri. Iya. Ini yang penting kita coba. Iya. Gitu. Ada pandangan gimana ini? Iya, gimana kalau menurut Bapak Edi Iya, terkait karakter ya? iya. Terkait dengan karakter bangsa memang agak sulit untuk merubah karakter bangsa yang sudah lama merdeka, sudah lama merdeka. Jadi salah satunya adalah karena pemimpin-pemimpin kita yang masih belum terbuka secara menyeluruh, dalam arti tidak berani menyuarakan kejujuran atau kebenaran. Nah, itu yang masalahnya membentuk suatu karakter bangsa ini semakin kecil gitu ya. Jadi tidak berani untuk mengungkapkan apa adanya. Karena setiap sesuatu yang akan muncul untuk melakukan protes atau ingin memperbaiki yang ada, Menyuarakan aspirasi ya, menginspirasikan yang ada punya ide-ide, ini akan selalu dihambat. Nah, itu yang makanya masyarakat kita ini semakin takut atau tidak berani, yang tadi Bapak bilang itu, ya itu. Berarti karakternya cetek ya Pak Edi? Iya. Menarik banget ini. Keberaniannya itu masih kurang. Siap. Karena dari pimpinan suatu bangsa yang ada di negara kita ini yang membentuknya seperti ini. Ya, menurut sejarah. Kalau Pak Edi berkacamatanya pada sejarah nih, sahabat bangsa nih. Wah, menarik banget nih. Sahabat, mungkin karena sebentar lagi kita ada momen besar, yaitu untuk pelantikan presiden pada tanggal 20 Oktober. Yang pastinya ini bukan momen yang sederhana di Pak Kus. Dan kedepannya juga pasti ada gonjang-ganjing yang akan menjadi headline berita nasional. Pasti. Saya ingin bertanya Pak, gimana sih Pak kalau berkaitan dengan penyusunan kabinet yang menurut Bapak itu proper atau sesuai dengan TV Kader Bangsa, berkarakter gitu? Gimana Pak? Oke, maksudnya kan bahwa kita berharap kita berharap bahwa Pak Prabowo nanti saat menyusun kabinet itu menterinya adalah menteri yang berkarakter, ya, tentunya berkarakter baik, karena memang nggak gampang, ya, sehingga semua kalau melihat pidatonya Pak Prabowo kemarin tanggal 31 Agustus ya kalau nggak salah, saat pembukaan itu dihadiri semua partai. Wah, itu karena apa? Supaya partainya dipilih menjadi salah satu menteri gitu kan. Nah, ini apa namanya, istilahnya membuka diri lah. Ayo pilihlah saya, dapatkan saya, karena ini kan koalisi gitu ya, partai koalisi yang banyak karuan itu. Nah, kita berharap sekali bahwa nanti menteri-menteri yang dipilih oleh Pak Prabowo adalah menteri berkarakter. Maka saya katakan kabinetnya kabinet berkarakter. Bukan Kim, Pak. Bukan Kim. Loh, itu Kim itu kan salah satu koalisi dari beberapa partai, ya kan, koalisi Indonesia Maju kan gitu ya. Kabinet gemuk. Nanti partai betul Indonesia Maju, tapi kalau diisi menteri-menteri dan tokoh-tokoh yang tidak berkarakter, zero. Udahlah, percaya. Perkembangan. Karena saya yakin betul negeri ini perlu ya melakukan evaluasi diri. Ya, sepanjang masih dalam konteks seperti ini gitu ya, artinya tidak transparan ya, ada kurangnya berkarakter yang dialami di di masyarakat ya, masyarakat ini kan melanggar aturan banyak juga gitu ya di mana-mana, karena dicontohin oleh para tokoh-tokoh, pejabat, para elit ya. Nah, sehingga pada pandangan saya kalau Pak Prabowo bisa mendapatkan menteri-menteri yang berkarakter, wah ini luar biasa, ya. Nah, yang disebut berkarakter itu apa? Yaitu dia tidak memiliki interest untuk kepentingan pribadinya. Ya, dia sudah selesai. Berarti udah bebas lah. Tapi apa itu bisa? Ya, dengan tanya-tanya. Karena kalau seorang menteri dari kabinet biasanya dari partai itu biasanya diharapkan dia bisa melakukan sesuatu. Ada timbal balik. Wah, kalau saya dapat partai, dapat kementerian ini, saya bisa melakukan
sesuatu. Ya, nah sesuatu yang kita khawatirkan itu korupsi. Nah, Itu yang dikhawatirkan korupsi. Jadi saya mengutus tim saya menjadi menteri, harapannya bisa dapat duit di kementerian itu. Wah, ini yang bahaya, gitu loh. Iya. Jadi kalau karakter semua menteri itu bersih dari korupsi, wah luar biasa. Maka saya juga hebat kalau sampai Pak Prabowo berani melakukan pengganjangan terhadap korupsi. Wah, salut, saya ada di belakang. Digalakin ya, Pak? Digalakin, akan di belakang Pak Prabowo. Siap. Karena ini betul-betul presiden kita. Kalau sampai memutuskan bahwa siapapun yang korupsi, gitu. Dimiskinkan atau dikeluarin dari kabinet dan cabut ya. Jadi ini yang kita tunggu, Ya, gitu. menarik, Karena di kita ini sudah sangat sakit negeri ini karena korupsi. Ya. Jadi saya berharap dengan kabinet berkarakter ini tidak ada korupsi lagi di negeri ini, ya kan? Nah, meskipun saya kira sahabat kader bangsa pada nyinyir itu, mana mungkin, ya kan? Tapi lambat laun saya yakin kalau tidak hancurlah negeri ini. Iya. Dan percaya, jadi jangan mentang-mentang Pak Prabowo pemakan ya menang dan kemudian mantan jenderal, enggak ada urusannya itu. Kalau dia tidak melakukan kebenaran, pasti akan diganjang oleh alam. Alam yang hukum alam, sahabat. Nah, tapi saya punya keyakinan karena beliau ini anaknya seorang tokoh nasional yang luar biasa, dan kebetulan saya juga pernah diajar beliau, Profesor Dr. Sumitro Joyokusumo, itu luar biasa. Ya, kalau Anda buka di ChatGPT siapa tokoh jujur ya di negeri ini saat Orde Lama, keluar tuh Profesor nomor 1, Pak. nomor 1 keluarnya Profesor Dr. Sumitro. Ya. Itu bapaknya Pak Prabowo. Bapaknya Prabowo. Nah, barangkali beliau sekarang ini masih melihat potensi-potensi membuat orang nyaman-nyaman saja. Tapi ketika nanti dia dilantik, dan itulah Prabowo aslinya. Ya kan? Dia akan betul-betul keluar patriotisme, ya kan? Siapa melakukan ketidakbenaran yang menjaganya. Nah, akan tetapi yang dimaksud kebenaran ini yang harus kita kawal, gitu kan? Ya, jangan sampai partisan, gitu ya. Artinya orang kalau nanti berita pendapat dipetes, wah ini nggak boleh lagi. Demokrasi juga harus kita kembangkan. Nah, Anda sebagai anak muda itu harus kawal ini demokrasi. Terus mana-mana apa itu yang dimaksud demokrasi, kita pelajari nanti di sesi ke depan. Gitu ceritanya. Menarik banget ya sahabat nih terkait kabinet berkarakter menurut Pak Kus ya. Iya. Nah, kalau yang saya pernah baca ya Pak Kus, Prabowo ini terkenal dengan sistem meritokrasi dalam penempatan seseorang di jabatan gitu. Ini mungkin sedikit agak keluar topik sebentar ya teman-teman. Nah, gimana itu Pak untuk Pak Prabowo menempatkan seseorang dalam suatu posisi atau jabatan? Dia dilihat dari segi reward dan prestasinya gitu. Oh iya, dia karena mantan jenderal. Dia tahu persis, dan dia bukan hanya mantan jenderal ya, dia juga pengusaha sukses, adiknya juga pengusaha top, gitu kan. Jadi semua pengetahuan tentang manajemen ya, tentang manajemen, tentang kepemimpinan dia kuasai sekali. Jadi kalau orang itu nggak berprestasi ya jangan kasih reward, gitu lah. Ya, saya lihat di beberapa kader di Gerindra itu juga begitu. Yang bagus dikasih yang bagus, gitu ya. Jadi betul. Nah, akan tetapi yang namanya manusia seringkali tergoda. Nah, jangan sampai cenguk-cenguk ini deketin cenguk-cenguk itu ya orang-orang yang pembisik-bisik Prabowo yang mau nyimpang-nyimpang tadi. Tapi emang kalau terpengaruh kayaknya kuat ya Prabowo. Enggak, maka itu saya yakin Pak Prabowo cuma khawatir bisa. Nah, kita sebagai rakyat, kita sebagai seorang yang pengamat politik pikiran gitu kan, itu kita harus ini udah nggak bener nih, ini kita ingetin. Wah, bisa bahaya nih kalau begini caranya. Rakyat bergerak. Loh,
lihat kemarin tanggal 22 Agustus. Ramai banget Pak. Itu tinggal luar biasa itu. Itu kalau ada yang- kalau udah marah gitu nyawa gak ada artinya. Iya. Gitu kan. Nah, kita itu harus ikut menjaga seperti ini, ya. Kalau toh nanti Pak Prabowo kesalah di satu sisi, ya harus kita ingatkan, Iya. gitu. Dan jangan takut, Iya. gitu lah, jangan takut, gitu. Walaupun Gitu. risikonya Hanya Allah berat sekali ya. ya, Iya, harus gitu. pasti. Gitu. Menurut Pak Edi gimana nih Pak Edi? Iya. Menurut Pak Edi? Ya, kalau saya lihat juga dengan perkembangan politik yang ada di Indonesia ini seperti caleg-caleg untuk gubernur yang baru lagi, Iya. kan. Dan saya juga ingin menanyakan ke Pak Kus, apa namanya, Partai dari partai-partai yang dulu pernah mendukung caleg, yang itu pernah sukses sekarang ya. udah mulai menjauhi. Salah satu yang pernah didukung ini ada gejala apa nih sebelumnya? Itu kenapa? Oke, yang dulu nyalon di capres, Iya. sekarang enggak lagi, gitu Jauh kan, tidak jauh. mendukung lagi. Ya. Caleg yang dulu sangat Ah, diaju-ajukan. Betul, kalau saya belajar dari para pengamat politik, ya kalau kita kan pengamat politik pinggiran, ya, itu dia seringkali mengatakan begini, kenapa partai-partai itu akhirnya tidak mendukung si A, mendukung si B? Iya. Dia memang namanya politik, cari yang enak, cari yang bisa membuat dirinya itu besar. Jadi umpamakan, wah kita kalau nggak mendukung dia, nanti kita nggak dapat kursi. Ya, harapannya mereka dapat kursi, dapat jabatan, dapat komisaris, dapat gitu. Jadi teman-teman partai-partai ini kan berhubung nih ke Pak Prabowo, mendekat itu. Harapannya apa? Iya. Pertama, ada kader yang dijadikan menteri, ya Sufyan kan? Dasko. Enggak, Oh, bukan. artinya partai-partai lain ini loh. Oh, partainya. Partai lain ini kan kelompok ini ada 12-15 partai. Iya. Kenapa? Dukung si A, ya kan? Iya. Dulu kan dukung Mahfud, Ganjar, dukung Anies, sekarang enggak, kan gitu Iya. maksudnya ya. Iya. Nah, itu politik. Iya. Nah, politik itu mencari kebutuhan untuk partainya. Jadi mengamankan namanya. Oh, jangan sampai nanti saya nggak dapat kue. Gitu. Nah, kuenya apa? Menteri ya, kemudian komisaris, Ya. kan? Bukan ya di Duta besar. Oh, Iya. kemudian apa lagi? Jaringan pengusaha, Iya. memakan konsesi. Iya. Wah, kalau nanti dapat dikit-dikit, wah Iya. itu. Jadi nggak ada yang secara ikhlas membantu Itu itu. dia, Bang. Ya, yang ada itu adalah kepentingan untuk partainya. kepentingan Nah, partai. ini masyarakat juga harus tahu bahwa oh begitu. Iya, tahu tapi nggak tahu cara bagaimana menghukum partai-partai ini. Iya. Kan begitu. Iya. Nah, ini jadi maka banyak partai-partai itu akhirnya mereka membelot. Iya. Nah, itu untuk kepentingan jangka pendek sebetulnya, yaitu mencari sesuap nasi, sesuap uang ketika nanti Pak Prabowo jadi presiden. Iya. Akhirnya tak jadikan komisaris, tak jadikan menteri, tak jadikan ketua ini, ketua itu supaya dapat duit. Iya. Kan gitu. Lumayan, kan gitu. Jabatan yang Jabatan-jabatan. Berarti itu artinya partai-partai itu berkoalisi ya, Pak? Iyalah, artinya Pak Prabowo kan ini ada koalisi partai, ya kan? Dan dia koalisi partai ini dia supaya dia mendapatkan kekuatan untuk memilih sesuatu. Jadi kata contoh ini sekarang ini kan banyak menghadapi apa nih? caleg. Gubernur, Namanya pemilihan kepala daerah. Pilkada. pilkada, Pilkada. ya, kemudian kepala daerah. Iya. Ini kan juga begitu. Jadi mereka berkoalisi supaya menang. Iya. Nah, tapi kalau kita lihat nanti biarpun di daerah-daerah itu biarpun ada yang Kim ini ya, Ya. ternyata di sini ada juga yang enggak gitu loh. Ada yang Pak Prabowo sendiri dia silakan. Ada kekuatan sendiri-sendiri. Enggak harus Kim. Wah, jadi di daerah-daerah itu dibiarkan Ya. untuk tidak harus sesuai dengan arahan atau pusat enggak. Iya. Nyatanya di beberapa kayak di Banten kan itu ada Golkar sama PDIP. Ya, itu bagus itu kan gitu. Iya. Supaya apa? Tidak ada kotak kosong. Nah, Iya. Nah, Kolaborasi. itu. Iya.
Dari kota kosong ini juga bahaya buat demokrasi Indonesia. Itu maksudnya apa sih Pak, kota kosong? Nah, kota kosong itu gini. Kota kosong itu kontestansi di suatu daerah, ya, kabupaten, wali kota atau provinsi, itu yang nyalon itu cuma satu kandidat. Calon tunggal. Yaitu satu orang, ya 2 orang ini ya, satu yang diangkat oleh beberapa partai. Karena dulu partai itu bisa mengangkat kalau 20% terwakili. Ya kan, sehingga nggak ada partai yang 20% nggak ada, ya, ada yang 13, 10, 7, hasilnya koalisi, ya kan. Nah, dalam koalisi itu ternyata nggak ada yang menandingi. Nah, sekarang dengan keputusan MK diturunin jadi 6,5%. Banyaklah peluang. Akhirnya ada kabupaten yang tadinya cuma 1 menjadi 3. Nah, ini bagus lah, ya. Maka itu yang kalian perjuangan kemarin tanggal 22 Agustus. Itu kalau nggak ada mahasiswa turun, diketok itu tetap 20, tetap nggak boleh gitu loh. Itu yang maka saya merasa bersyukur, merasa hormat pada para adik-adik mahasiswa. Terima kasih. Ya, berterima kasih. Itu menyelamatkan demokrasi Indonesia. Maka kamu harus terus melakukan perubahan terus ya. Oh iya, gitu. Didorong ya. Apakah mungkin untuk membuat partai nih buat Kader Bangsa nih? Kalau SKB enggak lah. Tapi kita begini, kita ingin mendorong para anak muda itu bikinlah partai. Kenapa emang Pak? Loh, sekarang ini ya terus terang aja, saya sendiri merasa galau, mau milih yang mana nih yang tepat, gitu loh. Saya belum punya pilihan yang pasti di sebuah partai, meskipun saya pernah menjadi yang cukup level atas lah di sebuah partai gitu ya. Tapi saya sadar bahwa enggak lah, kita akan coba mencari kebenaran yang lain. Saya ingin melakukan aktivitas yang lain yang sifatnya juga perjuangan. Gitu. Ini kan enggak termasuk perjuangan. Ya. Tapi kalau adik-adik mau melakukan istilahnya membuat partai gitu, saya dukung. Bahkan mahal loh Pak. Mahal Pak. Akte saja kok. Akte pembuatan, akte notaris, ya kan, bahwa ada partai, meskipun nanti partai kan belum tentu bertanding. Kita lihat dulu, tapi nanti ditata yang rapi ternyata bisa. Nah, ini menjadi cantik, menjadi rujukan para relawan atau para teman-teman di masyarakat sepanjang desainnya bagus. Siapa yang menjadi tokoh itu bisa dibikin. Tokoh itu bisa dibikin. Dalam sekejap orang bisa jadi tokoh. Kan gitu. Ya, apalagi era media sosial. Yang kemarin tuh bisa jadi tokoh tuh. Banyak. Siapa? Iqbal Ramadan. Banyak. Itu menarik tuh kalau bisa dibilang sini. Ada juga teman anak muda dari Jogja itu siapa itu? Yang kemarin yang di UI juga banyak mahasiswa. Sebenarnya banyak. Cuma nggak tahu, mereka belum berani karena masih mahasiswa. Brandingnya kurang. Tapi kan masih ada anak mudanya. Nah, bayangkan kalau anak-anak muda ini bikin partai, bersatu ya. Laku. Pilihannya jadi kita sudah hopeless dengan partai yang ada. Itu. Ya, tapi bagaimana untuk teman-teman muda itu mau bikin partai tergantung lingkungannya. Kalau lingkungannya ngerem, udahlah percuma bikin partai mahal, mau ngapain. Nah, ini yang bikin rusak. Kadang suka direcokin juga sama yang punya sesuatu itu. Ya, gimana Pak? Nggak direcokin, nggak ada yang direcokin sebetulnya. Bukan itu kan direcokin, ini disenggol-senggol biasanya. Nah, nanti kalau sebagai pemuda takut jadi Pak. Nah, ini pernyataan betul. Masa depan masih panjang nih. Nah, tapi kalau udah disenggol-senggol, aduh gimana? Takut ya. Awas loh kalau kamu macam-macam. Kita susah nyari kerja gimana? Kasih makan. Ini yang harus faktanya. Ya, harus kita coba tumbuhkan keberanian itu. Ya, jangan pernah takut tidak makan. Gusti Allah sudah ngasih umatnya pada. Ini loh makan ada. Cecak aja yang begitu dia coba cecak. Cecak itu dia pernah nggak lihat makan cecak? Jarang, tapi dia bisa hidup. Tiba-tiba ada laron. Nah, dikirim memang jalan asal kita menjalankan
amanat atau yang diharapkan oleh Gusti Allah. Berusaha Ya terus. kan, berusaha cari kebenaran. Ya. Iya. Sudah skenario itu dari sana, ada aja. Yang penting kita relnya itu benar saja. Oke, ya, lurus gitu ya. Saya sendiri juga nggak hal yang mudah itu. Harus mencoba dari diri saya, keluarga saya, mencari kebenaran. Oh, sebaiknya saya memilih ini, sebaiknya memilih ini gitu. Tapi yang penting saya istiqomah memberikan pemahaman pendidikan kepada kader bangsa. Ayo kita berkarakter dengan baik. Pilihlah pemimpin yang berkarakter. Gitu. Jadi itulah keinginan kita di dalam podcast ini, sekedar ingin memberikan ya ruang untuk diskusi sebenarnya. Karena hari ini nggak ada yang datang, para tokoh. Ya udah, Anda tokoh, saya tokoh, Anda juga tokoh. Iya, Itu betul banget. masalah. Tergantung orang, Iya, masyarakat. Dan asumsinya. jangan pernah berpikir siapa bicara, Iya. tapi apa yang dibicarakan. Itu pentingnya. gitu. Nilai dari suatu diskusi Iya, dari gitu. situ sahabat dinilainya. Oke. Caranya bisa beranikan diri bersuara. Wah, itu dia. Bagaimana bisa didengar sama orang kalau kita tidak bisa bersuara besar? Iya. Kayak gitu. Berani bersuara besar. Iya. Gitu. Ada yang mau lagi ditanyakan? Mengenai partai-partai yang ada nih, ya. Kalau saya ditanya sedikit, kira-kira dari di antara sekian partai yang ada di Indonesia ini sebetulnya kalau kita untuk memilih dalam suatu pilkada itu yang mana yang kita harus pilih nih kira-kira nih? Dari beberapa partai yang ada ini. Loh, kalau pilkada bukan milih partai, Enggak, maksudnya partai yang dukungan kita ini, nah, itu kan didukung oleh beberapa partai, seperti ada PDI, ada macam-macam seperti itu. Ini yang sangat membingungkan ini adalah apakah kita cocok memilih calonnya dia yang diangkat dia yang gitu. diangkat oleh dukungan mereka atau tidak, ini yang kadang-kadang membingungkan. Gitu. Oh, artinya Mas Edi bingung memilih calon kepala daerah. Ini yang mana nih? Ya, Semuanya ada. Sementara partai Anda kan di sini nih pilihan kemarin. Iya. Dia kalau amanah kan, kalau istiqomah kan milih yang sama kan, ya nggak usah disebut partainya lah. Harga mati. Kalau apa nih ini, gitu kan? Tapi kalau memang kamu lihat bahwa ternyata pilihan partai saya itu orangnya jelek. Nah, itu. Dalam hati nuranimu kamu jelek, jangan dipilih, biarpun partai Anda itu. Itulah yang saya lakukan. Betul. Gitulah. Jadi saya juga punya partai dulu gitu kan. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk berhenti sementara. Kalau orang itu off post dulu kan ya. Vakum dulu. Nanti sambil kita belajar yang lebih mateng baru kita berpartai. Loh, tua nggak berpartai nggak apa-apa. Gitu kan ya. Yang didorong nggak muda nggak bergerak ya tua-tua yang bergerak kan gitu. Karena kan kalau kita salah memilih pendukung satu Pemimpin. calon, pemimpin yang didukung oleh beberapa partai, itu kan kita ada rasa berdosa juga dalam Oh arti iya dong. ada rasa bersalah. Jadi tanggung jawab ya. Ya, Ya. beban moral bagi kita. Waktu itu saya memilih calon ini yang didukung oleh partai-partai ini, ternyata seperti ini loh yang membuat rejim-rejim apalah seperti itu, pembentukan yang suara dari masyarakat seperti itu. Dan itu yang kadang-kadang saya pribadi merasa ada semacam dosa kecil yang kita buat karena kita memilih salah satu calon presiden seperti itu. Iya, memang gini, calon memilih pemimpin itu nggak mudah ya. Maka itu pendidikan politik itu selalu harus dikembangkan. Di keluarga, di tetangga, atau di masyarakat umum semuanya, bahwa kadang-kadang kan gini, mereka itu memilih untuk hidup jangka pendek itu lebih enak, ya kan? Nah, padahal kita tahu lah kalau orang beriman atau beragama itu ya ada hari akhirat, ya kan? Nah, itu sehingga kadang-kadang mereka nggak percaya kalau ada akhirat itu. Maka kadang-kadang ada orang-orang pemimpin yang lebih membuat sebuah keputusan, membuat sebuah statement, ajakan, pokoknya kita lakukan dengan segala cara, yang penting menang. Nah itu yang bahaya. Nah,
ketika ini para pemimpin politik seperti ini akan menggerus karakter anak bangsa ke depannya. Anak bangsa akan meniru. Iya. Akan meniru. Iya. Iya kan? Gimana sejarahnya? Kok bisa begini? Ya gitu. Iya. Nah ini yang aneh kan gitu. Jadi itu yang nggak dimiliki. Maka dalam posisi ini saya ingin kalau nanti Pak Prabowo bikin kabinet, tolonglah kabinet berkarakter. Wah ini keren kan? Iya. Belum pernah ada nih selama ini kan. Jadi saya juga bangga sekali dengan kabinet berkarakter. Karena berkarakter itu nama kabinet berkarakter itu sudah menjadi spiritual. Iya. Coba kalau Indonesia maju itu pragmatis. Ukurannya apa? Iya. Kan gitu ya. Iya. Udah akan duduk, akhirnya cari maju semuanya. Partai juga pengen maju. Serakah semua. Nah, akhirnya pada serakah, pengen dapat rakus di mana-mana itu ya. Soal rakus itu juga penting sebenarnya. Jadi itu yang harus kita lawan itu. Melawannya juga melalui perilaku. Betul. Tadi gitu ya. Ini yang nggak gampang ya. Gitu. Tapi kan karakter itu kan sifatnya subjektif, Pak. Untuk mengetahui karakter orang yang sesuai dengan hati nurani kita atau sesuai dengan kebaikan itu gimana, Pak? Kan Jangan sesuai dengan hati nurani kita. Jangan sesuai kita. Sesuai dengan kebenaran. Jadi pemakan yang namanya karakter orang tadi kan, berkarakter itu orangnya satu, jujur, berintegritas. Iya. Kita lihat, cari metriknya, cari kanan kiri Pak. Kalau orang ini jujur nggak sih Pak sebetulnya? Wah, dia pernah korupsi, dia pernah punya ini kasus, kan bisa dicek, ya kan? Tapi sekarang udah insaf, jangan, biarpun insaf coret, gitu. Pemakan karakter. Pak, apalagi pembangkang Pak, dia orangnya punya kepedulian nggak? Cek, dia ini pembangkang dia menjadi seorang tokoh politik gitu kan. Wah dia hebat di media massa, di TV keluar tiap hari, tapi di RT nggak pernah keluar. Kan bisa jadi kan? Dia lumayan di situ, tapi dia nggak bisa keluar. Yang keluar pembantunya untuk ngasih duit sebelah. Dan itu dianggap baik. Kalau rakyat, dia baik Pak, dia sering ngasih sering ngasih bingkisan, itu artinya masyarakat pragmatis, gitu. Kalau dia baik, enggak Pak, dia pernah datang Pak ikut kalau ada terjun langsung ya Pak. Terjun langsung kalau ada kegiatan sosial dia datang. Kerja bakti dia datang Pak, meskipun tidak ikut nyangkul tapi ngobrol-ngobrol itu udah bagus. Tapi kalau dia di lingkungannya aja nggak pernah berinteraksi dengan rakyat masyarakat, tapi di tingkat TV dia gembor-gembor, wah ini yang namanya tidak peduli, ya kan? Nah, dia pernah apa? Dia mengklaim partainya, dianya sendiri di lingkungannya tidak bergerak, ya kan? Nah itu kan menjadi bagian, meskipun itu juga bisa menjadi pencitraan juga. Kalau saya supaya biar bagus tak kasih uang, dia punya dana, ya kan? Maaf ya saya mau rapat ini nggak pernah ketemu rakyat, tidak ada sosialisasi ke masyarakatnya ya. Jadi membangun karakter, kemudian apalagi bahkan disiplin. Saya ngelihat bapak ini sering kali kalau di jalan raya itu pakai wing. Strobo. Wah, apa itu? Strobo. Wah, mentang-mentang menteri pakai wing. Nah, itu patwal gitu ya. Itu ada undang-undangnya enggak? Oke, kita cek undang-undangnya ada. Kalau ada ya fine kan gitu. Tapi kalau enggak ada, waduh, wong cuma mau kondangan saja kok. Enggak diundang Pak Presiden. Hanya mau kondangan mau dipakai. Itu kan banyak pejabat yang mengundang gitu. Saya pernah waktu itu dipepet dengan mobil. Waduh, ini mobilnya kayaknya punyanya jenderal nih. Saya bilang, kejar nggak apa-apa, kejar. Kita ketemu, ketangkep akhirnya, ya kan? Bukan polisi yang nangkep, tapi adalah, gitu kan? Nah, begitu ditangkap, akhirnya benar. Ternyata supirnya, ya kan? Bukan nggak ada jenderalnya, gitu loh. Aneh kan? Nah, akhirnya semena-mena di jalan. Karena dia dididik oleh lingkungannya. Wah, aku kan supir, itu kan nggak boleh. Nah itu sama. Kalau dia nanti
supirnya menteri juga gitu ugal-ugalan karena menteri oke sikat aja. Waduh, akhirnya begitu dia dapat stop, akhirnya dia ke rumah minta maaf, minta betulin, ya. Cek and cek nggak ada orang pejabatnya, hanya supirnya. Itu Pak. Wah, inilah kerusakan bangsa kita. Ya. Itu tadi soal disiplin ya. Disiplin itu banyak sekali yang bisa kita lihat di masyarakat. Sekarang umpamakan peduli. Oke, kita lihat Bapak itu orangnya sangat hebat ya. Dinilai dari kekayaannya. Oh hebat loh, pesawatnya sekian, mobilnya sekian, dia orang hebat. Dan itu masyarakat kita terkesima. Melihatnya dari situ. Dari situ, wah itu orang berhasil. Kita coblos saja dia. Nah kayak gini-gini. Ini harus menyadarkan kita semua. Karena masyarakat kan melihat dari apa yang dipunya. Nah, iya, apa yang dipunya. Betul. Kalau dia nggak punya ya nggak akan dilihat. Betul. Gitu. Nah, itu memang udah hukum alam lah ibaratnya kayak gitu. Hukum alam. Hukum alam ibaratnya. maka itu orang berbondong-bondong aja jadi kaya supaya dihormati orang kan gitu. Oh ini sehingga ukuran sukses seseorang itu dari harta, kekayaan gitu. Ya kalau kita lihat dari orang-orang dulu itu ya dalam konteks apa yang namanya patriotisme itu tidak dari harta. Ya kalau saya lihat tadi kita lihat ya, saya ceritain seorang menteri yang jujur pada Orde Lama. Itu namanya Insinyur Sutami ya. Sutami dia itu insinyur yang membangun atau membereskan Jatiluhur. Ya. Tapi orangnya sederhana, nggak punya apa-apa. Yang miskin itu ya Pak? Iya. Ada warisan itu. Dari itu miskin. kalau dia mau korupsi bisa. PUPR kan waktu sekarang. Cuma beliau berkarakter. Nah itu karena dia punya nilai-nilai, saya ingin membangun masyarakat ini dengan kebenaran. Nah itu contoh-contoh ya. Jadi banyak sih orang-orang kayak Pak Hugeng itu kan sampai namanya juga sampai sekarang. Pak Hatta, ya kan. Jadi tokoh-tokoh itu ya masih dikagumi lah. Nah saya nggak tahu apakah masyarakat sekarang ini kagum dengan sekarang, makan dia tidak nilai-nilai apa sebuah nilai value kehidupan gitu ya, tapi lebih kepada pragmatisme. Wah punya hotel, punya pesawat, punya ini ya, itu yang saya kira akan menjerumuskan bangsa ini. Dan semakin membuat kecemburuan sosial semakin jauh ya untuk masyarakat ya, dari perbedaan kekayaan itu ya, pasti. Iya. Si kaya makin kaya, miskin makin berkurang. Nah, maksudnya Anda nanyakan bahwa dengan persoalan kesenjangan sosial itu ya, itu memang PR besar kita. Nah, mudah-mudahan Pak Prabowo juga mendengarkan itu. Jadi ini kesenjangan sosial luar biasa. Dia tahu rakyat semakin banyak yang tidak kerja. Ya, pengangguran banyak, kemudian banyak juga yang miskin, makin miskin tadi, yang kaya semakin kaya. Nah ini juga perlu dicermati oleh Pak Prabowo nanti ya, karena sudah terengah-engah lah kadang-kadang ya. Dan kita harus bisa menaikkan income per kapita kita. Ya, dari sekarang ini mungkin sekitar 5.000 US dollar, mungkin bisa kita tingkatkan menjadi 15 atau minimal 10 US dollar lah gitu setahun ya. Jadi kita akan meningkat ya. Ini yang perlu menjadi PR Pak Prabowo. Dan tingkat korupsi yang saya harapkan menurun. Saya berharap sekali nih karena negeri ini akan jaya kalau tidak ada koruptor. Betul. Korupsi dari semua nanti bisa didistribusikan dengan baik ya kepada masyarakat, termasuk gaji-gaji kita nanti bisa juga naik karena itu gitu ya, kesempatan. Maka saya pernah ngomong pada teman-teman, kalau ini negara nggak ada koruptor, Anda nggak bakal jalan kaki, gitu. Nggak punya rumah, karena itu uangnya triliunan yang dikorupsi itu. Kekayaan kita juga di mana-mana, apa aja ada. Yang saya ingin itu begini, kenapa masyarakat kok mau disakiti seperti ini terus? Gitu. Nggak ada yang berontak, nggak ada yang. Ya. Alhamdulillah kemarin
dua-dua. Itu Kenal. menjadi sinyal ya, Ya. sinyal bangunnya bangsa ini melalui anak-anak muda, bangsa ini melalui mahasiswa maksud saya, melalui anak-anak muda, ini luar biasa. Saya berharap suatu saat kalau nanti pemerintahan ke depan melakukan pembelokan kebenaran, kita sikat juga masyarakat, kita ajak semuanya ya kan, Digerakin. ikut mendorong mahasiswa ini juga saya kira perlu pendidikan politik, iya kan? Oh iya. Sebenarnya di waktu Anda mahasiswa gimana sih masalah politik di mahasiswa? Sebenarnya kalau di tempat saya itu di Rawamangun itu para mahasiswa masih aktif, Pak. Banyak tuh perkumpulan-perkumpulan, acara-acara diskusi publik, diskusi grup. Banyak pas mereka yang bicara seperti itu. Cuman mereka tadi karena mereka masih berlabel mahasiswa, pergerakannya pastinya terbatas ya. Dia terikat dengan universitas. Kalau misalkan dia melakukan suatu pelanggaran di luar, otomatis kan ke pihak kampus diusut ya. Ini kuliah di mana, terus nanti ujung. Oh itu rasa takutnya itu. Tapi itu udah kenyataan Pak. Tapi sebetulnya enggak juga. Karena justru mahasiswa itu paling dilindungi oleh istilahnya kebebasan. Ya, karena masih belajar ya. Masih belajar proses. Karena dia bisa salah karena proses. Tapi kebenarannya itu dia kan hanya mendorong kebenaran, ya, demokrasi itu. Jadi dia mencoba ekspresinya itu dilakukan dengan demo-demo itu. Dan itu sejauh ini yang saya tangkap bahwa teman-teman yang sekarang menjadi tokoh-tokoh politik, kemudian itu kebanyakan rata-rata yang normal, yang baik, yang sukses itu biasanya dari aktivis. Iya, itu orang-orang yang hebat lah menurut saya dari mahasiswanya. Maka itu kita akan coba juga membuat sekolah aktivis gitu ya, supaya sekolah aktivis itu juga penting ya, supaya generasi muda itu tidak hanya cari duit untuk kepentingan pribadi, tapi juga membagikan waktunya untuk kepentingan negeri ini melalui pikiran-pikirannya, menjaga demokrasi itu yang bagus seperti ini, jangan sampai ada oligarki seperti ini, yang buru-buru kita awasi lah gitu ya. Nah, mahasiswa harus itu kita didik ke sana kayak gitu, supaya ada kepekaan kepekaan sosial politik itu ada. Waktu juga Pak. Iya. Nah, kalau dosen-dosennya tidak aktif memberikan pencerahan, ya mahasiswa jadi melempem karena nggak didorong ke sana. Dan itu masalah Indonesia. Masalahnya begini, seperti Anda pernah bilang kan bahwa, waduh, kalau berpolitik itu takut nggak makan karena kotor kan gitu, stigmanya kan gitu ya, kotor akhirnya orang takut berpolitik. Bapaknya juga bilang udahlah jangan berpolitik, ikut-ikutan, nggak usah aktivis, yang penting ngejar IP, lulus cepat aja, oke. Itu aja, dan itu hampir semua orang tua. Nah, anehnya orang tua pengen negara ini aman dan maju, dan gimana? Anaknya aja nggak boleh berpolitik, kan begitu ya. Ini saya kira penting sekali. Nanti suatu saat kita akan ajak ya untuk diskusi soal ini dengan tokoh-tokoh untuk hadir di sini ya, supaya pencerahan di SKP Wassalim itu lebih menarik gitu ya. Oke. Wah, menarik banget nih. Saya kira itu dulu ya dari sesi ini. Yang penting kita sudah menyampaikan harapan kita bahwa Pak Prabowo berharap saat memilih kabinet atau pembantu-pembantunya adalah para menteri-menteri atau para orang-orang yang punya karakter ya, tentunya karakter yang positif, kan, yang baik ya, karena rakyat sudah haus sekali dengan ini. Jangan harta udah semua capek kita melihat nepotisme, melihat semua ini yang tontonan pada tahun ini sudah capek kita, ya kan, kita udah. Saya berharap Pak Prabowo masih ada kesempatan untuk itu, dan saya kira 5 tahun tidak lama itu ya, mudah-mudahan sehat, karena kalau banyak stres itu bahaya juga ya untuk Pak Prabowo ya, jangan ya, dan cool ya, yang penting pegang kebenaran ya, tapi tidak harus betul-betul, jangan menjadi kita diajari itu jadi bangsa pecundang. Itu aja intinya. Siap, mantap banget pesan-pesannya.
dari Pak Pus dan juga Pak Edi. Mungkin untuk podcast kita pada minggu ini sampai di sini dulu, sahabat TV Kader Bangsa. Dan jangan lupa untuk selalu pantau di TV Kader Bangsa dan di like, share, and subscribe agar kami tetap semangat untuk membuat konten-konten yang menarik selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.